di pengajian ayahnya baru meninggal. Kamu yang punya ada. Kalian tahu? Dia main api sama suami adiknya sendiri. Terus mencintamu. Gimana ini? Iya, kenapa? Gua udah nyampe parkiran nih, sabar dikit, kenapa sih? Jangan bikin situasi makin runyam deh. Lucius, Kenapa Lala bisa kesini? tuh dia makanya kayaknya Lala mulai curiga lagi deh, Bi. Soalnya dia tuh ketemu tetangga aku yang nyeritain soal kejadian ayah hari itu. Kalau begitu berarti dia kesini dalam rangka untuk mencari bukti soal kematian ayah. Tabrak larinya ayah. Bentar. Berarti bisa jadi dia lagi nyari rekaman CCTV di apartemen ini. Chef, gimana sebenarnya ceritanya tuh kenapa? Sebentar ya, Pak. Ya, ada apa Mbak? Ada bisa saya bantu Mbak? Saya boleh minta tolong nggak? Saya bisa nggak ya ngelihat beberapa CCTV yang ada di apartemen ini? Maaf Mbak, buat apa ya? Jadi beberapa hari yang lalu, ayah saya sempat jadi korban tabrak lari di depan apartemen sini, Pak. Dan menurut salah satu laporan, ayah katanya sempat ke salah satu unit di sini. Dan saya cuma pengen tahu aja kejadian hari itu tuh sebenarnya apa. Boleh ya, Pak? Aduh, tapi gimana ya Mbak? Pak, tolong banget saya move on, Pak. Ini penting banget buat saya. Ayolah Pak, bantuin Pak. Kalau bantuin orang dapat pahala loh Pak. Ya sudah, silakan ikut saya. Indi, aku ceritain sambil jalan ya. Duh, gawat. Kita harus gagalin rencana dia, Bi. Kita bisa kali sogok petugas CCTV di apartemen ini. Emangnya kamu ada uang? Ya aku masih ada sih sisa uang endorse-nya Lala yang belum ketarik di Rekber. Kita mungkin bisa pakai itu. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo! Oh jadi gitu Chef, makanya Chef Lala tuh butuh CCTV apartemen. Kayak gitu. Oh ya Mbak, mau lihat rekaman CCTV di tanggal berapa Mbak? Tanggal 24 September, Pak, siang hari. Di lift, lobby, lorong apartemen, dan depan kamar 818. Tunggu sebentar ya Mbak. Ada nggak, Pak? Ada Mbak foldernya? Tapi kok filenya kosong ya? Kalian lagi ngapain sini? Nggak boleh sembarangan orang masuk sini, Pak Solihin. Maaf Pak Manajer, ini anu Pak. Jadi gini Pak, Mbak ini mau lihat rekaman CCTV di apartemen ini Pak.
di lorong unit 818, lift, dan lobi di tanggal 24 September kemarin. Katanya ayahnya meninggal di sekitar apartemen ini, Pak. Iya, Pak. Saya cuma mau ngecek aja apakah sebelum kejadian tabrak lari itu ayah saya sempat datang ke apartemen ini. Tanggal 24 September itu sedang ada gangguan sistem, Mbak. Jadi nggak ada yang terekam di hari itu, Mbak. Pantas saja file kosong. Rasain lo nggak akan dapat bukti apapun dari kejadian ayah. Untung aja kita udah duluan nyogok manajer keamanan untuk hapus rekaman CCTV sebelum dilihat sama Lala. Permisi, Pak. Siapa kalian? Nggak boleh sembarangan orang masuk sini loh. Kami mau minta tolong sama Bapak untuk hapus rekaman CCTV beberapa minggu yang lalu. Bisa, Pak? Bisa aja sih. Tapi ada harganya. Itu semua bisa diatur, Pak. Pak, ada CCTV lain yang nggak rusak nggak, Pak? Misalkan CCTV ke arah jalanan depan apartemen sini, saya mau ngecek apa sebelum kejadian tabrak lari itu ayah saya sempat mengejar seseorang. Semua CCTV sudah saya cek. Dan memang lagi error semua di sini, Mbak. Siapa sih? Ya, halo? Iya. Siap. Oh, mobilnya Pak Jilan udah selesai. Oke, siap. Jadi gini aja, Pak. Nanti biar supirnya Pak Julian yang ambil mobilnya ya. Baik, terima kasih. Sel? Mobil Julian kenapa? Terus sekarang Juliannya mana? Katanya meetingnya ditunda ya? Waduh, gawat nih. Saatnya gue keluarin jurus ngeles paling mutakhir. Jadi gini, Bu, sebenarnya tadi Pak Julian datang ke kantor. Tapi dia bilang sama saya dia mau ke bengkel. Tapi sebelumnya saya udah nawarin, Bu, untuk saya aja ngambil mobilnya di bengkel. Tapi sayang sekali, Bu, Pak Julian kalau masalah mobil, dia agak sedikit rewel dan protektif gitu, Bu. Iya, tapi kan nggak harus sekarang dong. Maaf Bu Lydia, tanpa mengurangi rasa hormat, sepertinya saya harus buru-buru meeting nih. Tadi kamu bilang meetingnya ditunda. Ini kenapa ya, Axel ya? Ini kayaknya ada yang kamu sembunyikan ya dari saya. Enggak, maksud saya, maaf Bu, maksud saya itu lagi kebelet pengen ke toilet, Bu. Ini aduh biasa Bu, panggilan alam. Permisi Bu. Chef Lala, Chef tetap semangat ya. Aku yakin banget kok pasti ada petunjuk lainnya. Dan jangan khawatir, kan ada aku yang bantuin. Makasih ya, Randy.
Bi, udah sih ngapain sih ngikutin mereka terus? Sudah, ikutin gua aja. Sebenarnya aku cuma bingung aja sih. Kenapa CCTV itu rusak cuma di hari itu aja? Makanya kok bisa ya kebetulan banget. Apalagi hal yang kita butuhin gak ada. Terus mau gimana lagi ya? Ya udahlah, ini sekarang chef mau kemana? Kita pulang aja yuk. Ya udah. Bi, ya udah kita balik ke kamar aja, ayo. Lagi obrolan mereka juga gak ada yang penting. Enggak bisa gitu. Gue harus tahu Lala tinggal di mana. Gue harus ngejar dia. Ya, terus kalau udah tahu mau ngapain? Mau ngajak Lala balik lagi? Kamu tuh nggak sadar apa? Lala tuh udah benci sama kamu, Bi. Dia nggak akan mungkin mau balik lagi. Jadi jangan berisik. Apapun yang terjadi, gue nggak boleh pisah sama Lala. Gue harus ngejar Lala nih. Bi, bukan sih, nggak usah. Lepasin! Nggak usah, Hasbi. Lepasin gue! Lala! Hasbi! Lala! Iya. Kan? Apa aku bilang? Ini semua gara-gara lu. Kamu jangan kasar kayak gini ke aku ya. Kamu tuh harusnya sadar, Bi. Pernikahan kamu sama Lala tuh udah hancur. Udah nggak bisa diselamatin lagi. Mendingan kamu tuh fokus sama hal yang bisa kamu punya di masa depan. Masa depan yang mana? Ya aku lah, siapa lagi? Kita tinggal lanjutin hubungan kita. Nggak bisa. Gue harus gagalin rencana Lala untuk cerai. Gue harus mikirin gimana caranya. Bibi, kamu tuh harusnya cerai sama Lala dan nikahin aku. Kasian banget tuh cewek. Masa maksa suami orang buat nikahin dia? Emang ya, zaman sekarang tuh banyak banget cewek nggak tahu diri, tau gak sih? Diam ya kalian ya. Kalian nggak kenal, nggak usah sok tahu dan nggak usah hujat gue. Apa? Lo mau diviralin? Hah? Apa? Lo mau diviralin? Apa? Lo mau diviralin? Cewek nggak tahu diri. Gimana ya Lala? Udah dapet belum ya CCTV-nya? Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam La. Gimana? Udah dapat belum CCTV-nya? Belum, Chef. Katanya CCTV hari itu rusak. Ya udah, mungkin emang belum jalannya ya La. Tapi saya rasa pasti ada bukti lain selain itu La. Dan saya siap bantuin kamu kok sampai masalah ini selesai. Makasih ya, Chef. Kamu jangan terlalu sedih ya, La. Harus tetap semangat. Kalau kata Syifa, kamu harus selalu happy. Iya, terima kasih banyak, Chef. Chef juga nggak usah terlalu mikirin hal ini. Saya nggak mau ngerepotin. Chef juga fokus aja sama kesembuhannya, Chef. Iya, La. Kamu juga jangan terlalu diforsir ya. Iya, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ile perhatian banget. Apaan sih, Rindy? Kan Chef Julian juga memang lagi sakit. Wajar dong aku peduli sama dia. Kalau kamu lagi sakit juga aku pasti bakalan peduli kok. Loh, ini maksudnya nyuruh aku sakit? Ya nggak gitu.
Saya sudah ada di tempat yang ditentukan ya, Mbak Lala. Rindy, aku turun di depan aja deh. Loh, kenapa? Aku mau ketemu sama pengacara. Kamu udah hubungin pengacara yang aku kasih tahu itu? Berarti kamu udah ambil keputusan. Kamu udah benar-benar mau pisah sama cowok gila itu? Iya. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan Bu Sarah Anggraini. Waalaikumsalam. Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsul soal perceraian saya, Bu. Oh, boleh. Sebaiknya kita bertemu saja langsung ya, Bu. Nanti untuk alamatnya akan saya share. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya udah kalau gitu aku anterin aja ya. Nggak usah, nanti malah jadi ngerepotin kamu loh. Aku jalan aja. Enggak kok, enggak sama sekali. Ya udah kalau gitu, makasih ya Rindy. Bi, kamu masih mikirin cara buat batalin gugatan Lala? Iya. Halo. Hasbi, gawat. Komisaris bakal ngadain kinerja bulanan. Kalau sampai kinerja lu nggak ada kenaikan, penyitaan rumah lu akan dipercepat. Lu serius, Rin? Iya, makanya lu tuh udah diawasin dari kemarin, tapi lu masih aja nggak serius. Nih sekarang jam istirahat udah selesai, tapi lu masih belum balik. Bi, kenapa Bi? Siapa yang nelfon? Kenapa? Jawab dong. Rina. Rumah gua akan disita dalam waktu dekat. Ya udah, kita tinggal di apartemen ini aja. Toh udah disewa setahun juga kan? Di rumah Lala udah pergi. Terus Ardan sama Ibu ya, paling mereka juga ikut Lala. Atau enggak nyari kontrakan lain. Ya kan? Syah, lo minta ketemu sama Lala deh, lo minta maaf. Mau ngapain, Hasbi? Mungkin selama ini minta maaf sama dia tuh cuma gua. Makanya dia masih marah. Sedangkan lo cuma bisa bikin dia emosi. Coba deh kali lu minta maaf sama dia, lu minta maaf yang tulus. Lu minta dia tuh balikan sama gua. Kamu udah gila ya? Hah? Aku disuruh minta maaf. Nggak mau. Kamu tuh udah desperate itu ya nyuruh aku minta maaf sama dia. Ngemis-ngemis gitu aku. Lu sadar gak sih? Dia itu penting bagi kita. Apartemen ini, biaya hidup lu, biaya hidup gua. Itu semua dari uang Lala. Lu sadar dong. Bi, Hasbi, tunggu. Wah, ngeselin banget sih Hasbi. Bikin gue stres deh. Mending gue shopping aja. Nggak punya duit. Wah. Nggak diangkat-angkat sih. Apa jangan-jangan Chef Julian lagi sibuk ya?
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kok jam segini kamu udah pulang, Nak? Hari ini pulangnya cepet, Bu. Itu Ibu lagi nelpon siapa? Kak Lala? Bukan, Dan. Tapi Chef Julian. Siapa tahu aja Chef Julian tahu Kak Lala sekarang tinggal di mana. Karena kan udah berkali-kali Chef Julian tuh sering banget bantuin Lala. Dan Hasbi juga pernah bilang ngeliat Lala di sekitar komplek rumahnya Julian, kan? Tapi Ibu bingung, dari tadi Ibu telepon juga nggak diangkat-angkat. Aku juga mikirnya begitu, Bu. Aku pengen nanya Chef Julian, tapi nggak enak. Soalnya sekarang dia udah jarang ke Amor. Tapi Ibu tenang aja ya. Nanti Ardan coba tanya Chef Julian, ya. Ya udah kalau gitu Ardan ke kamar dulu ya, Bu. Apa mungkin Chef Julian gak angkat teleponku karena diminta Lala? Lebih baik aku tanya langsung ke Chef Julian di kantornya. Semoga aja aku gak ketemu Bu Lydia di sana. Chef Lala udah yakin sama keputusan ini. Proses perceraian ini tuh kedepannya bakal berat banget loh. Insya Allah, Lindi. Aku siap. Ini demi harga diri aku. Dan demi ayah aku. Supaya ayah bisa tenang di sana. Selamat siang. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Jadi bagaimana Mbak Lala? Soal gugatan cerai saya, kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan? Untuk berkasnya saya akan bantu siapkan. Tapi sebelumnya saya boleh tahu bagaimana kronologisnya sampai Mbak Lala ingin menggugat cerai suaminya. Ya. Masuk. Mau ngapain kamu kesini? Tadi kan laporannya sudah kamu kasih. Begini Bu, saya mohon minta waktu tambahannya sebelum rumah saya disita, Bu. Gimana? Rumah. Harusnya rumah kamu itu disita langsung pada saat kamu ketahuan korupsi. Toh kinerja kamu juga nggak ada peningkatan kok selama ini. Masih untung kamu tuh nggak saya pecat loh, Hasbi. Kamu harus banyak-banyak bersyukur. Ya Bu, tapi saya nggak punya banyak waktu untuk berdebat sama kamu ya. Ini masih banyak urusan yang belum selesai. Silahkan keluar. Saya permisi. Sial. Gue nggak bakalan biarin Lala gugat cerai gue. Wah, ternyata Lala berani juga ya gugat cerai lo. Gue pikir setelah semua kebusukan lo ketahuan dia gak akan berani minta pisah sama lo. Ih, salut deh gue sama Lala. Salut banget. Makanya lo gak pernah mau dengerin gue sih. Gue bilang apa? Jangan pernah main api di rumah sendiri. Nanti malah apa sekarang? Kebakaran. Kebakaran! Mending lo pergi dari sini sekarang. Ya, jangan bikin gue tambah emosi. Oke deh, gue pergi. Tapi gue cuma mau ngingetin lo ya. Tuh, jangan deh lu rusak-rusak aset kantor. Sekarang emang lo punya uang buat gantiin itu semua. Lo punya kan? Gak usah pura-pura amnesia ya. Kalau sampai posisi gue nggak aman, gue akan bongkar semua aib lo. Gak usah lo hina-hina gue.
Ingat loh. Iya, sorry. Ini semua pasti gara-gara chef itu. Dia udah ngeracunin pikiran Lala, sampai Lala berani minta cerai sama gue. Gue harus ketemu sama Lala. Oke Mbak Lala, besok pagi saya tunggu di pengadilan untuk daftar perceraian. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Mari. Oh, chef, aku lupa lagi. Tadi aku mau take away makanan. Tapi lupa, aku masak lagi ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku tunggu di sini aja ya. Happy banget deh gue habis belanja. Habis beli barang-barang yang gue suka. Aduh, tapi duit gue udah menipis lagi. Mana Hasbi udah gak bisa gue manfaatin lagi. Udah gak ada harapan. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting gue bisa makan enak dulu. Lala. Ngapain dia sendirian di sini? Tapi gak apa-apa deh. Pas banget. Pas banget gue mau kasih pelajaran buat dia. Nah, siapa suruh kemarin udah malu-maluin gue depan banyak orang. Enak banget dia. Au. Kamu ngapain, ha? Semalam datang ke pengajian ayah. Sengaja ya? Mau bikin aku malu? Iya, ha? Lepasin, Kak. Apa? Sini kamu, sini. Biar kamu rasain ya. Oh apa? Baru berani sekarang ya? Kenapa? Kemarin malu. Karena orang banyak sekarang nggak ada orang baru berani, gitu. Berani ya kamu ya, sini biar kamu rasain ini. Lepasin ya, Chef Lala. Lepasin Chef Lala. Jangan kabur. Lepasin Chef Lala. Apa? Asal kalian tahu ya, Chef Lala ini orang yang nggak punya adab. Dia baru aja bikin rusuh di pengajian ayahnya baru meninggal. Kamu yang nggak punya adab. Kalian tahu? Dia main api sama suami adiknya sendiri. Gak tahu malu. Orang aja kamu. Chef Lala. Makasih. Iya, sama-sama. Chef Lala. Lepasin. Berani kamu bikin aku malu. Lepasin Chef Lala. Lepasin Chef Lala. Ini cewek harus dikasih pelajaran nih. Mas. Ini saya pinjam. Boleh, silakan. Lepasin nggak? Aduh. Kamu tuh siapa sih, hah? Ikut campur urusan ini. Ikut campur? Siapa suruh lo jadi cewek rese, pelakor aja banyak gaya lo. Chef, udah mending pergi dari sini. Mau kemana kalian? Hah? Au! Syukurin, enak ya. Awas ya Lola. Lo boleh lewat kali ini. Lo lihat nanti. Mbaknya nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa, lihat dong pakai mata. Kerja tuh yang bener. Hah?